Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadrati Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ila jami ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal auliya wa syuhada as-solihin wal ulama il musannifin wal malaikatil muqarrabin khususan guru-guru kita semua wa usulihim wa furu'ihim wa li salsilatihim syai'ulillah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun wa tahtaju an ta'rifal askaroini wa dzalika annal askaro dzahira huwa syahwatu wal ghadab. Kita sampai di bab 6, pasal 6 ya. Wa tahtaju. Faslun ini adalah suatu fasal. Wa tahtaju dan membutuhkan, kamu membutuhkan ya. Wa tahtaju dan membutuhkan engkau an ta'rifa untuk memahami al askaro ini akan dua jenis apa namanya akan dua jenis askar pasukan atau tentara. Jadi ada dua tentara yang harus kita ketahui. Wadzalika dan al askaro ini itu antarifa al askaro ini itu annal askaro sesungguhnya tentara ya adzahiro yang zahir yang kelihatan jadi asyahwatu yaitu syahwat walau godobu dan godok. Jadi tentara yang zahir adalah syahwat dan godok. Ya. Adalah keinginan walau tubuh dan emosi. Ya, jadi ini apa Imam Al-Ghazali eh, mengajarkan kepada kita semua ada dua jenis tentara yang kemarin dijelaskan bahwa untuk mencapai ma'rifatullah niku kita dibekali oleh Allah tentara. Tentara-tentara dan ini dijelaskan di Jelentrehke. Ada tentara zohir dan ada tentara batin. Annal askaro zohiro, ya, bahwa sesungguhnya laskar atau tentara yang zohir, huwa syahwatu wal ghodobu, yaitu syahwat dan ghodob. Wa manaziluhum dan tempatnya tentara zohir, yaitu syahwat wal ghodob. Fil ini lah ini yang kemarin saya bilang itu, di tangan. Warijla ini dan di kaki, wal aina ini dan di mata, wal uduna ini dan di telinga, wajami al audoi dan di seluruh tubuh kita. Jadi ini satu pandangan yang unik yang sesuai dengan fisiologi ya. Jadi nggone syahwat dan keinginan itu manazilnya atau tempatnya itu di tangan. Jadi sampean kalau menginginkan sesuatu, mensyahwati sesuatu kan tanganmu ingin bergerak kan untuk meraihnya. Jadi misalnya sampean, misalnya ini Mas Jawa, aku harus lulus tepat waktu misalnya. Nah, kan tangannya ikut gini. Harus ya. Mesti ada gerakan apa tubuh yang menyertai ya keinginan. Marah juga gitu, ada tubuh yang menyertai. Makanya di sini disebut wa manaziluhum dan tempatnya al askar dohir yang berupa syahwat dan godop. Itu filiada ini, warijla ini, wala aina ini, wala uduna ini, wajami'il a'dhoi. Itu tempatnya laskar dohiri. Wa ammal askarul batinu, wa ammal askarul batinu dan adapun laskar atau tentara yang batin ya. Famanaziluhu tempatnya itu fit dimagi di otak. Nah, jadi ada askar. Jadi nyebutnya itu laskar itu ada dua yang zuhir yaitu syahwat wal ghadab ya. Syahwat wal ghadab malah disebut laskar zuhir karena tempatnya di tubuh. Kalau yang fiddima wahwa yaitu kuwal khoyali atau kemampuan khoyali atau imajinasi.
atau sering disebut ruhul khoyal kalau di Imam Al-Ghazali di apa kitab apa itu Miskatul Anwar ya disebut ruhul khoyali. Jadi tentara yang bersifat batiniah itu khoyali yaitu kemampuan khoyali, kemampuan imajinasi, watafakuri dan mentafakur ya mentafakur itu memikirkan atau kalau disebut ruhul fikri ya kan ada ruhul khoyali lalu ditangkap oleh ruhul akli lalu ditangkap oleh ruhul fikri. Nah, tafakur itu kreativitas ya. Dan kemampuan kreativitas wal hifzi dan kemampuan menjaga ingatan ya, mengingat maksudnya hifzu itu mengingat. Makanya hafid itu ahli pengingat hadis namanya hafid. Tapi kalau yang terkenal hafid itu penghafal Quran ya. Jadi kalau di kitab-kitab itu hafid itu penghafal hadis. Kalau penghafal Quran itu hamilul Quran. Tapi ora apa-apa, ora penting juga sih istilahnya. Watadzakuri dan kalau hifzi itu mengingatnya Mas. Jadi kayak ini loh. Hifzi itu kamu mengumpulkan, kalau watadzakuri itu mengumpulkan dan bisa menyampaikan gitu. Bedanya gitu. Jadi nah hifzi itu mengingat, mengingat memori lah gitu. Jadi memori hafal lah namanya hifzi. Tadzakuri ku hafal dan bisa. Sampean kan pernah ya? Aku ki ngerti nih tak omongnya kok angel, pernah ya? Pernah. Nah, itu berarti sampean hifdu tapi belum tadzakur. Tadzakur itu disebut menyebut kan. Tadzakur itu kan menyebut. Tapi bukan menyebut asal nyebut, tapi nyebut sesuatu yang dihafal namanya tadzakur. Jadi al-khoyal itu benak atau struktur indrawi ya. Jadi di benak kita itu kan ada struktur indrawinya namanya khoyal. Tafakur itu pelampian terhadap khoyal, jadi kreativitas. Wal hifzi itu memori ya, ingatan. Kalau al-khoyal itu imajinasi ya, struktur indrawinya. Kalau hifzi itu mengingat konsep, termasuk mengingat itu. Kalau tazakkur itu menyampaikan yang diingat ya. Kalau bahasanya itu ada sensorik, motorik. Sensorik itu menerima, motorik itu melakukan. Jadi kalau hifzi itu dalam artian kemampuan kita mengingat sesuatu yang sampai, jadi sensorik, ingatan sensorik. Kalau tadzakur itu ingatan motorik. Jadi sampai iso nglakoni gitu. Bisa menyebut. Makanya kalau orang problem di otak, di bagian sensorik, misalnya problem otak itu yang bagian sensorik, sampai nggak kroso, jadi demek. Jadi misalnya kemampuan sensoriknya ini apa peraba ini nggak berfungsi, sampai demek ora kroso halus, nggak bisa ini sensor ini apa stimulus ini sampai di otak nggak bisa. Tapi ada orang dia bisa merasakan, tapi nggak bisa merespon gitu. Atau yang sering itu bahasa ya. Jadi nggak dijak omong iso tapi ngomong ra iso. Jadi dia misalnya ada orang problem otak itu, otak tertentu itu, dia bisa mendengar dan memahami. Tapi dia kalau mengucapkan kembali nggak bisa. Wal wahmi dan menduga. Wahm itu ya kalau waham di bahasa Indonesia itu maknanya nganu ya. Maknanya kan delusi ya. Tapi ini enggak, kalau waham di sini tuh maknanya gue jajan buat maknanya waham sebagai delusi. Ya keliru. Nah, makanya hati-hati karena misalnya khoyal, khoyal nek di bahasa Indonesia jadi khayal. Jangan menghayal loh kan beda kan. Menghayal kan overthinking. Tapi khoyal itu kalau makna betul-betul belajar khoyal kalau di Arab ya itu imajinasi. Kalau waham bahasa Arab itu dugaan. Ya sampean bisa menduga sesuatu. Nek waham bahasa Indonesia delusi atau waham kebesaran, waham waham apa? Ada waham ketuhanan malah deh. Merasa jadi Tuhan. Sampai rumah sakit jiwa ya sering ketemu orang waham gitu. Jadi dia tuh nabi, waham, waham kebesaran. Walikul likuatin dan semua kekuatan atau potensi
min hadzihil kuwa daripada potensi ini, amalun itu sebuah aktivitas khosun yang khas. Jadi itu khas, jadi kayak syahwat, ghadab, khoyal, fikr, khifat, zikr, waham itu sesuatu yang khas ya. Yang punya aktivitas masing-masing itu. Fa'in doyufa jika lemah, wahidun salah satu minhum dari askar-askar tadi, dari liku-likuwatin ya iso ya. Do'ufa maka lemahlah halu bani Adam keadaan anak Adam fitdaro ini di dalam daro ini aja mbok manani dunia akhirat loh ya. Ngono dunia akhirat. Ya enggak, maksudnya daro ini itu lahir batin maksudnya. Lahir batin, aja mbok dari dunia akhirat tuh. Dunia lahir dan batin. Nah, betul ya. Dunia lahir dan batin. Aja daro ini fitdaro ini amin ya rabbal alamin itu kan mbok manani dua ruh. Dua alam. Dua maksudnya dua alam itu lahir batin. Oh iya itu nih. Sebenarnya salah. Ya tadi kan al askarul dzahiro wal askarul batin toh. Maksudnya itu. Jadi akan melemahkan keduanya ya di dalam apa keadaan lahiriah dan batinnya. Wa jumlatu hadzainil askaro ini dan gabungan dua apa namanya? Dua tentara ini fil qalbi di dalam hati. Wahua dan hatilah. Jadi di dalam hati itu ya ada dua ini gitu. Wa jumlatu hadzainil askaro ini fil qalbi. Wahua dan hati itu amiruhuma sebagai pemimpin keduanya. Pemimpin laskar zohir dan laskar batin. Fa'in amaro jika memerintah kolbu alisana akan lidah. Ayat kuro untuk menyebut. Zakaro maka dia menyebut. Nek lidahnya dikongkon. Wong sing dikongkon hati, dikongkon kolbu. Ya nyebut dia. Wa in amaro dan jika memerintah aliada akan tangan. Antabstisha untuk beraktivitas. Untuk bergerak tangan itu. Batosat maka tangan itu beraktivitas. Wa in amaro dan jika memerintah rijala akan kaki antas untuk jalan ya saat jalan. Di kolbu itu yang penting makanya selalu bilang itu gini loh. Innamal a'malu bin. Iya. Jadi sampai nek maca itu Arba'in Nawawi kan ada. Kan ono lanjutannya kan hadis itu. Nah, ono wong hijrah demi wanita ya dia dapat itu. Kalau hijrahnya lillahi ta'ala ya dapat Allah. Jadi artinya tindakan itu nggak penting. Bukan nggak penting dalam artian ini ya. Tindakan itu tidak bisa dinilai baik dan buruk gitu. Baik dan buruk akhirnya pada apa? Pada niatnya gitu. Jadi yang penting itu bukan tindakan. Nah, ini yang sangat penting dalam konsep tasawuf itu gitu ya. Jadi kan sering nanya gini orang itu ya di pasien-pasien itu sering nanya gini. Misalnya ada dua orang perempuan laki-laki suami istri lalu dia bertanya, Ustadz saya ini baiknya berpisah apa melanjutkan pernikahan ya? Karena suami saya selingkuh. Jadi yang penting itu bukan cerai atau nggak cerai, itu nggak penting. Yang penting kamu cerai itu munculnya dari mana? Kalau dari emosi kan salah. Kalau dari logika ya bisa benar. Tapi melanjutkan juga gitu, bisa baik, bisa buruk. Nggak ada orang tahu kan. Makanya nanti kalau dalam konsep tasawuf, nek sampean kona'ah, kona'ah terhadap keadaan, emosinya kamu terima, lalu emosinya akan kamu lampaui emosi. Nah, tindakan itu digerakkan oleh kekuatan ruhaniyah. Gitu. Jadi misalnya bergerak ke perpisahan ya oke, bergerak ke apa mau melanjutkan pernikahan ya oke lah. Kamu sebagai terapis jangan sampai nyuruh orang atau kamu yang memilihkan. Jangan. Berarti kalau kamu yang memilihkan kan kamu berarti. Sumbernya kamu loh, padahal yang ngelakoni dia loh. Nah, nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi ada pasien yang tadi pagi datang, dia kan nggak nyaman di tempat kerja. Nah, terus dia nanya ke saya, Ustaz sebaiknya saya resign atau enggak kan gitu. Sampai ojo, sebaiknya resign aja. Atau sampai ke situ aja, di situ aja, kamu harus sabar gitu. Loh, ya enggak. Iya sabar apa ngempet kan gitu. Misalnya bu kongkon, kamu harus sabar, ini realitas hidupmu. Nah kamu kalau caranya begitu, nanti orangnya ngempet. Padahal ini saja nih orang betah, dibetah-betah kayak ngempet.
Lalu gimana? Emosinya diterima dulu. Jadi kan ada nggak nyaman kan di tempat kerja. Ya, nah, nggak nyaman itu kan ada. Nah, namanya nggak nyaman atau emosi itu bergerak kan. Jadi dia itu bergerak gini. Harusnya emosi itu bergerak. Kalau dia bergerak nanti hilang. Sayangnya kita tolak. Sehingga waktu jangan digerak dia ya berhenti mandek di situ. Wong kok tolak kok. Nggak boleh kamu nggak boleh ke situ-situ kan gitu. Akhirnya dia berhenti di situ. Nah, ketika ditolak emosi itu kalau penolakannya terus-menerus kan ditekan dia. Langsung masuk ke dalam ini lama-lama di bawah sadar itu. Terlalu banyak emosi yang ditekan kan. Atau terlalu banyak emosi ditolak. Nah, jadi kalau dia terima dulu, jadi apa? Tugas kita itu membimbing, mendampingi dia untuk menerima emosinya. Bukan menerima realitasnya loh ya. Realitas itu soal nanti. Pokoknya nanti dia bisa milih sendiri kok akhirnya kalau dia udah tenang hatinya. Nah, jadi tugas saya ya memberi bimbingan atau mendampingi dia untuk menyadari emosinya kan. Nah, kalau emosinya sudah hilang, nanti kan pilihannya berarti bukan karena emosi kan. Benar. Jadi bukan kamu yang milihin. Dan kadang-kadang gini, coba kamu tulis untuk jurnal ya. Untungnya apa kalau kerja di sini? Ya bisa jadi kamu kayak gitu, tapi selama dia emosi, dia nulis ya dengan emosi. Iya kan? Iya. Kan dia masih emosi, terus bukan nulis keuntungannya apa? Ya ora iso nggak bisa melihat keuntungan wong emosi kok. Nggak bisa berpikir jernih ya. Akhirnya terus yo apa bosnya jahat, anak buah nggak manut ya udah gini kan ya. Akhirnya yang banyak ya wong yang namanya kayak nesu kan. Seperti kamu kalau sedang mencintai ya kelihatannya cantiknya sempurna kan gitu. Gak ono elek belas sama. Nggak pas seneng banget. Tapi harus benci banget elek ketok apa-apa. Makanya membuat jurnal itu rugi kalau emosimu masih ada. Ya, karena kalau kamu membuat jurnal, jurnal maksudnya jurnal psikologis ya, bukan jurnal jurnal bukan jurnal ilmiah loh ya. Jadi misalnya ada itu, coba kamu renungi apa kalau kamu milih dia baiknya di mana. Nah kalau tapi waktu buat kayak gitu kok masih ada emosinya ya, ya pilihannya pasti bahan bakarnya emosi. Kalau bahan bakarnya emosi, kemanapun kamu pergi, ya akan datang sesuatu yang membuat kamu emosi. Jadi misalnya Mas tadi ya, misalnya dia nggak nyaman kan di tempat kerja, lalu dia memutuskan resign. Keputusan resign didasarkan oleh emosi, ya kan? Lalu dia pindah ke tempat kerja lain. Nanti di tempat kerja yang baru ini, ya jika dia kan nggak betah lagi. Wong emosinya kan digawa terus, masih di dalam di bawah sadar maksudnya ya. Mungkin dia kan nyaman, wah wis marem aku wis keluar dari sana kan gitu. Tapi kan ditekan awalnya kan tadi, karena nggak disadari kan ditekan. Masuk di bawah sadar, nanti dia bekerja di tempat baru, mungkin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, wah merasa, wah bekerja di sini enak, nggak kayak dulu lagi ya. Tapi nanti lama-lama ya akan datang nggak nyaman lagi. Nah itu mengapa ada orang ya menikah itu sampai 5 kali cerai terus. Bolak-balik saya dapat pasien kayak gitu. Kenapa orang yang mendekati saya selalu orang yang sudah bersuami? Oh, no. Ada itu. Jadi ada mbak-mbak itu usia 39, 30 tahun gitu. Jadi dia memang wajahnya cantik dan sukses secara karir ya. Nah, sing seneng kan akeh, tapi sing seneng itu mesti sing duwe bojo. Nah, kenapa begitu? Kok ini berulang terus gitu kan? Ya itu karena emosi yang terpendam di bawah sadar itu menjadi magnet, memvibrasi keluar. Jadi vibrasi itu paling banyak dari bawah sadar loh, bukan dari kesadaran. Dari bawah sadar karena di sana emosi banyak sekali kan. Sampai misalnya umurmu saiki 22 misalnya atau 23 misalnya. Emosi yang kamu pendam tuh banyak sekali kan. Nanti dia nikah nanti, misalnya nikah, pernikahan pertama gagal, emosinya dipendam kan. Emosi kedua gagal, emosinya dipendam lagi. Ketiga gagal, pendam lagi. Betapa banyaknya emosi negatif di bawah sadarnya, di subconsciousnya. Nariknya ya yang negatif-negatif terus. Nah, itu yang sering terjadi pada misalnya anak-anak ya. Anak-anak itu kan di pondok, di sekolah kan yang pondok. Terus dia ora betah, ayo orang tuanya maksa. Akhirnya anaknya itu nanti bisa jadi terjadi penekanan. Sebenarnya bukan pondoknya yang salah ya, enggak. Sebenarnya yang salah ya penekanan emosi itu. Nanti suatu saat dia bisa jadi merasa orang tua itu
kenapa saya nggak bisa tulus kepada orang tua? Ya karena sejak kecil itu dia ditekan gitu, sehingga bawah sadarnya itu mangkel sama orang tua ya, karena ditekan itu. Banyak sekali ya kejadian rumah tangga, kenapa suami istri itu nggak bisa mencintai secara tulus, itu karena itu. Jadi ketika emosi muncul, dia tekan. Karena misalnya takut ditinggalkan, kan terus marahnya ditekan kan. Padahal seandainya marah itu diterima, cintanya nanti jadi tulus malah. Jadi nanti kalau sampai dapat pasien-pasien dengan problem rumah tangga itu semuanya rumusnya sama mas. Dicolke emosi nih. Makanya di dalam apa hadis-hadis kan banyak dengar kan hakim nggak boleh memutuskan saat marah. Kamu nggak boleh kan banyak hadisnya kan itu. Jadi keputusan itu keputusannya sendiri itu nggak penting. Tetapi yang penting bahan bakar keputusan itu apa? Nek cara hadisnya mau niatmu itu apa gitu loh. Niat itu kan kolbu, ngene dan kolbu. Nah, kita sering kali jadi nek sampean itu duwe masalah kan sering kali langsung berpikir carane piye to. Enggak, jangan carane piye menyelesaikan masalah. Yang paling pertama harus dilakukan carane piye emosimu kamu lampaui. Gitu. Yang paling penting pertama itu. Bukan bagaimana saya keluar dari masalah ini. Karena kalau kamu keluar dari masalah ini tapi emosimu masih di dalam, ya emosimu nanti tertekan di bawah sadar dan nanti jadi beban hidupmu di masa yang akan datang. Makanya itu bolak-balik ya. Jadi misalnya tadi ya contohnya saya eh, pulang tadi kan dari Masjid Agung ya, pulang. Pada ambulan nih, ambulan datang. Saya kira kan ambulannya itu mau lewat biasa kan saya berhenti kan di ambulan. Terus saya maju, maju. Nah ternyata ada polisi lewat yang belakang itu. Nah ternyata jarak antara ambulan dan yang orang ikuti itu jauh gitu loh. Padahal saya sudah terlanjur maju. Nah polisi ini itu langsung motong saya kan di depan. Kan ada rasa mangkel kan saya itu, ya enggak? Karena lah mangkel seperti itu harus segera saya sadari. Kalau enggak, misalnya saya enggak menyadarinya, enggak menerimanya, nanti mangkel ini di dalam kan. Nah, lalu sudah kan selesai lah. Waktu jalan saya sambil menyadari rasa enggak enaknya mangkel itu loh. Rasa enggak enaknya dicegati gitu ya. Padahal jadinya udah kesusu, tapi mangkelnya kan tetap muncul. Nah, itu nanti disadari hilang. Biasanya itu 2 menit. Nah, kalau hilang sudah, ya sudah. Cara ngeceknya saya membayangkan peristiwa tadi sudah gak apa-apa sama sekali. Misalnya tadi, ada lagi kejadian tadi kan, ada pengumuman anak hilang tuh loh. Saya kan langsung badan saya nggak enak, karena kan iling awal saya itu. Padahal itu peristiwanya kan mesti tidak dia kan, mesti tidak awal kan, karena orang yang masjid. Nah tapi ketika saya dengar pengumuman ada anak hilang ditemukan, laki-laki umur sekian tahun, saya tuh kan langsung membayangkan awal jangan-jangan nanti begitu gitu. Ya enggak? Iya. Badan saya nggak enak deh. Nggak enak. Ketika makanya saya tadi tak tanya kan, karena nggak enak itu. Rasanya nggak enak karena kecemasan saya terhadap anak. Padahal peristiwa ini kan nggak langsung berhubungan, tapi membuat di benak saya itu, di khoyal dan apa di benak saya, di khoyal dan akal saya itu mengakses itu. Terus kita kan terus overthinking kan, jangan-jangan, nah gitu kan. Jangan-jangan besok anakku ngono, nah, saya cemas kan. Nah itu kalau nggak segera saya sadari, ini kecemasan nanti jadi sampah di batin. Langsung disadari saja, nggak usah di logika loh. Disadari itu bukan berpikir loh. Nerimo itu gini, namanya nerimo itu gini loh kak. Saya terima gini, namanya terima. Yo ora eling di, ora kepengen dibuang, yang nggak kepengen digenggam terlalu keras. Ya pokoknya nerimo tok. Sudah diterima aja, diterima itu ya rambut apa-apa ke, gitu loh. Nah orang itu sering bingung, kok gak diapa-apa ke, nah malah angel. Padahal sing angel kan ngapak-ngapak ke jene. Tapi kenapa orang ngapak-ngapak kok malah angel? Ya, karena kamu kulino ngapak-ngapak ke itu. Jadi seakan-akan semua itu harus ada caranya gitu loh. Iya. Padahal cah cilik itu gak ada caranya loh, apa memaafkan temennya loh kayak gini main kan, main dia ini. Ya kan ya, bengok-bengok gitu kan ada marahnya kan. Tapi mengapa anak-anak mudah memaafkan? Berarti kan nggak membutuhkan cara kan? Loh, cah cilik iso kok, lah gitu loh maksudnya itu. Berarti kan udah ada cara nih. Loh, bocah-bocah aja bisa kok. Masa, lah kalau kita kan kepinteran kan, carane piye? Loh, lah bocah iso kok, dadak cara kayak seperti ini loh mas contoh ya. Kan yang sering kasus mirip-mirip kayak gitu kan insomnia. Insomnia kan nggak bisa tidur kan. Kan sering orang nanya gini, Ustadz gimana ya tidur itu gitu caranya? Ya saya jawab,
Ya nggak usah pakai cara, bayi aja bisa kan. Lah, kalau tidur itu ada caranya. Kalau tidur itu ada caranya. Ya bayi rasa turu tuh ya. Kan dia ini orang dua ilmu, Mas. Ya, jadi ya tidur aja gitu, nggak ada caranya. Nah, itu ini ya tentu itu analogi-analogi seperti itu bisa dibantah ya, tetapi sekilas itu bisa menjelaskan tadi. Jadi banyak hal, misalnya kona'ah, kona'ah itu fitrah ya. Maka disebut waman aslama wajahu kalau dalam Al-Qur'an barang siapa yang berpasrah diri, memasrahkan wajahnya lillahi kepada Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ada ayat seperti itu walaupun mungkin nggak tepat ya teksnya. Jadi sudah menjadi apa? Islam itu kan fitrah toh. Iya kan? Menerima itu kan fitrah. Ya fitrah wong dhisik sampean nang alam roh kan alastu birobikum terus sampean bilang bala nggih. Jadi artinya menerima Allah dan merelatifkan dunia itu kan sudah bawaan lahir kan. Iya kan? Jadi Islam itu kan fitrah. Tapi sekarang jadi nggak fitrah. Dan kita membutuhkan cara untuk berpasrah diri. Pasrah ini carane pripun? Itu bakat lahir sebenarnya. Dan bakat lahir ditutupi oleh ego kita. Ya karena apa? Menjadi pasrah susah kan karena kamu masih punya keinginan kan. Misalnya gini, Mas Jawir kan dua calon nih. Pasrah itu kan gini Mas. Jadi bojoku ya ora apa-apa, ora jadi bojoku ya ora apa-apa. Ya itu pasrah namanya, ya kan? Tapi karena di benakmu itu nek ora ambek ndekne aku piye lah. Karena ada itu jadi gak iso pasrah. Jadi nggak bisa pasrah itu bukan sulit pasrah karena ada keinginan-keinginan. Ya, ya ada, ya itu masih ego masih ada di sana. Sehingga pasrah itu susah. Ya saya kira itu ya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.